Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman pecinta elektronik, ini ada sebuah kipas yang telah dibuka oleh pemiliknya, namun pemiliknya berusaha untuk mencoba servis sendiri, terkendala dengan menyusun kembali bagaimana menghubungkan atau bagaimana menyusun kembali kabel-kabel yang sudah dibuka oleh yang empunya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita belajar untuk merakit bagaimana sih cara menghubungkan kabel-kabel yang sudah berserakan ini disusun kembali sehingga kipas anginnya bisa berputar dengan baik. Yang perlu kita ketahui di sini adalah ada dua hal. Yang pertama, kita akan menentukan kabel yang akan dihubungkan ke AC atau ke listrik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang AC-nya ini kabel AC-nya. Kemudian yang kedua nanti kita akan menyusun atau merakit mana untuk speed 1, speed 2 dan speed 3, atau yang biasa kita kenal untuk putaran pertama, putaran kedua, dan putaran ketiga, atau low, middle, dan high. Baik, teman-teman pecinta elektronik, di sini untuk menentukan itu tentunya kita akan membutuhkan sebuah alat, yaitu multitester. Kebetulan saya menggunakan multitester digital yang akan digunakan untuk mengukur nilai daripada resistansi atau hambatan berapa ohm dari masing-masing kabel yang ada. Karena untuk mencari mana kabel yang akan menuju ke AC dan netralnya dan mana yang akan menjadi speed, tentunya kita akan ukur berapa resistansinya atau hambatannya. Nanti hambatan yang tertinggi atau resistansi yang tertinggi itulah yang merupakan menjadi kabel yang kita akan hubungkan ke AC. Nah, di sini kita belum tahu apakah yang hitam, merah, kuning, atau yang putih, karena kadang-kadang lain-lain kipas angin dia akan memiliki kabel yang dihubungkan ke AC atau ke listrik itu berbeda-beda. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih, atau ada yang warna biru, tergantung dari masing-masing merek dari sebuah kipas angin. Nah, itu untuk kita akan mulai untuk mencari mana sih yang menjadi kabel AC atau yang akan dihubungkan ke listrik. Setelah itu baru kita akan menentukan mana yang merupakan kabel yang digunakan untuk speed. Nah, di sini saya sudah menulis dalam sebuah kertas untuk sama-sama nanti kita akan untuk menentukan manakah yang akan menjadi simpulan kita. Nah, yang pertama saya ambil secara acak, yaitu kabel hitam. Kabel hitam ini coba kita akan ukur berapa resistansinya. Kebetulan saya menggunakan ini 2K untuk mengukur daripada resistansi masing-masing kabel yang ada di kipas angin yang ini.
kita mulai nanti daripada warna hitam. Masing-masing kabel nanti akan mendapatkan 3 kali pengukuran. Nah, kita mulai daripada yang hitam. Hitam ini akan kita hubungkan ke merah. Hitam ini kabel hitam saya akan hubungkan ke merah. Nah, di sini tertulis bahwa resistansi daripada kabel hitam ke merah adalah 260. Setelah itu kita akan mencoba untuk menghubungkan kabel hitam dengan warna kuning. Kabel warna kuning, ya. Di sini terukur yaitu 124 ohm. Yang kuning 124 ohm. Yang selanjutnya kabel hitam ke putih. Kabel hitam ke putih. Nah, di sini nampak sekali bahwa hitam ke putih lumayan tinggi perbedaannya dengan yang tadi, yaitu hitam ke merah, hitam ke kuning. Sekarang hitam ke putih ini yaitu 812 ohm. 812 ohm. Selanjutnya, bila sudah selesai hitam, kita akan menuju ke warna merah. Kabel warna merah, ya, sesuai yang sudah saya tulis, merah ke kuning. Merah ke kuning, karena masing-masing kabel akan mendapatkan 3 kali pengukuran. Kita ambil merah ke kuning, ya. Merah ke kuning. Di sini tertulis 145 ohm. 145 ohm. Kemudian kabel merah ke putih, ya, kita akan dengar merah ke putih. Kita melihat merah ke putih ini menghasilkan sebuah pengukuran 558 ohm. 558 ohm. 558 ohm. Nah, dan yang terakhir kita pindah ke warna kuning dan putih. Warna kuning dan putih, ya. Warna kuning dan putih, kita lihat warna kuning dan putih, ya. Di sini warna kuning tertera ukurannya yaitu 696 ohm. 697 ohm, oleh 697 ohm. Nah, tahap pertama pekerjaan kita sudah selesai untuk mengukur ke semua daripada kabel yang ada pada kipas angin ini, yang ada 4. Jadi masing-masing kabel ini mendapatkan 3 kali pengukuran. Hitam 3 kali, hitam 3 kali, merah 3 kali, ada merah 3 kali, kuning ada 3 kali juga, dan yang terakhir mendapat pengukuran putih juga ada 3 kali. Jadi di sini sudah kita mendapatkan suatu hasil data pengukuran masing-masing yang ada. Kita baca ulang. Hitam ke merah 260 ohm, hitam ke kuning 124 ohm, hitam ke putih 812 ohm, merah ke kuning 145 ohm, merah ke putih 558 ohm, dan kuning ke putih 697 ohm. Setelah dijelaskan tadi bahwa untuk menentukan kabel mana yang merupakan kabel AC atau yang menuju ke listrik, kabel yang ini yang akan kita hubungkan ke salah satu daripada kabel
yang 4, ya, tentunya ini akan menuju ke AC-nya nanti. Yaitu dengan melihat hambatan yang paling besar atau resistansi yang paling besar di antara kabel yang 4. Nah, setelah dilihat bahwa kita mendapatkan suatu angka yang sangat perbedaannya sangat besar, yaitu manakala kita melihat bahwa setiap pengukuran yang dihubungkan dengan kabel putih dia menghasilkan resistansi yang besar, hambatan yang besar, yaitu ada 697, ada 558, dan 812. Nah, ini semuanya menuju ke kabel berwarna putih. Nah, dengan demikian para pecinta elektronik dapat kita simpulkan bahwa kita dapat menentukan kabel AC atau kabel yang akan digunakan ke AC dari keempat kabel yang ini adalah yaitu kabel berwarna putih. Ya, karena di sini putih, kabel putih ini semua menghasilkan, setiap kabel yang dihubungkan ke warna putih menghasilkan resistansi hambatan yang besar, yaitu ada yang 812, 558, dan 697. Jadi simpulannya adalah kabel putih merupakan kabel AC. Kabel putih. Kabel putihnya ini adalah merupakan kabel yang akan dihubungkan ke AC. Nah, ini tahap pertama sudah selesai. Untuk yang tahap kedua, kita akan menentukan kabel untuk speednya atau kecepatannya. Nah, di sini ada kabel, biasanya ada nanti pakai penomoran di setiap di setiap kipas angin, ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Nah, biasanya nomor 1 itu yang disebut dengan speed 1, yaitu yang lambat atau low bahasa Inggrisnya. Terus ada yang nomor 2 itu ada sedang atau mid, ya, atau midnya atau tengahnya. Dan yang ketiga ada kabel untuk kecepatan tingginya, kecepatan tinggi atau yang disebut dengan high. Nah, ini akan kita menentukan sekarang mana yang merupakan langkah selanjutnya untuk menentukan mana yang untuk kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan 3. Nah, sebenarnya ini sudah bisa kita melihat hasilnya, teman-teman pecinta elektronik, bahwa untuk menentukan mana yang merupakan kecepatan rendah, sedang, dan tinggi sudah nampak di sini. Untuk kecepatan rendah kita ambil adalah hambatannya yang paling besar, yaitu 812, yaitu yang warna hitam. Berarti nanti hitam ini adalah kita akan taruh di colokan yang berwarna hitam untuk low-nya atau lambatnya, itu kabel hitam. Nah, kabel hitam yang nanti akan kita masukkan di sini, kabel hitam. Yang selanjutnya nanti untuk sedang sudah kelihatan di sini, yaitu di bawah 812, yaitu 697. Nah, berarti yang ini untuk warna kabel yang berwarna kuning, ya, warna kuning hitam. Nah, ya, di sini hitam, lalu di sini kuning, warna kuning. Dan yang terakhir tentunya adalah yang berwarna merah. Nah, ini untuk high-nya, Nah, ini untuk warna merah, rendah, sedang, tinggi, atau rendah, sedang, cepat. Nah, ini jadi di sini. Nah, jadi kesimpulannya sudah kita dapatkan bahwa untuk putaran lambat yaitu kabel hitam, untuk putaran sedang kabel kuning,
Dan untuk yang putaran cepat yaitu warna merah. Nah, inilah cara kita menentukan bagaimana nanti pada suatu saat kadang kita dihadapkan dengan kipas angin yang kita beli dinamonya baru. Tentunya nanti terkadang kita mengalami kesulitan. Nah, caranya bisa kita lakukan seperti ini. Baik, para teman pecinta elektronik, sekarang kita akan mencoba dengan hasil yang ada di sini, hitam, nanti kita lambat, sedang, kuning, dan tinggi merah. Nah, sekarang kita akan buktikan ke sini dengan memasukkan kabel yang 4 ini sesuai dengan urutan yang ada. Sekarang kita akan mencoba untuk untuk melakukannya. Yang kabel hitam tentunya seperti tadi, kabel putih kita akan hubungkan ke AC dulu, kabel putih. Nah, ini kabel putih. Kabel putih. Maaf, kameranya sedikit goyang. Jadi di sini kabel AC yang kita akankan ke warna putih. Warna putih. Ya, kita kasih sejenis kun. Terus yang kabel yang selanjutnya yaitu kabel tadi yaitu hitam. Nah, hitam kita masukkan ke ya, ini AC nya yang satu untuk AC, jangan lupa ini kabel AC yang sebelah ini kita masukkan di sini ya, di warna merah, colok ya di sini teman-teman. Nah, selanjutnya yang hitam kita masukkan ke yang low ya, kecepatan patang satunya. Terus yang kuning sesuai pengukuran tadi di sedang ya, kita masukkan ke sini sedang. Kita tinggal colok, masukkan ke sini. Dan yang terakhir yang warna merah kita masukkan ke bagian high. Nah, yang terakhir. Nah, di sini akan kelihatan ya, hitam, kuning sama merah. Nah, para pemirsa, teman-teman pecinta elektronik, sekarang kita akan mencoba untuk mengetes daripada kipas angin ini sesuai dengan speednya masing-masing. Kita akan, untuk mengetahuinya tentunya kita akan langsung praktekkan untuk di kipas anginnya. Sekarang kita tempelkan dulu ini supaya kelihatan ya, supaya kelihatan ya. Di sini akan kita hubungkan ke AC ya, kita hubungkan ke AC. Kita tes untuk yang untuk yang ke hitam dulu. Nah, yang low
Ya, tuh memang ini nanti kena, mungkin setelah itu baru ke middle. Ya, putaran semakin kencang, dan yang terakhir baru ke tinggi atau kencang. Iya. Nah, di sini memang tidak terlalu kelihatan bedanya karena perputaran daripada balik-baliknya, namun bisa kita lihat dengan jelas di sini. Nah, manakala kita kita hidupkan yang kabel hitam yang tadi low, maka di sini kelihatan muternya baru ya lebih kencang, dan terakhir ya ini yang lebih kencang lagi, yang kecepatan. Ya, demikian pada pecinta elektronik, kawan-kawanku yang saya banggakan, cara untuk menentukan speed dan menentukan kabel AC pada sebuah kipas angin yang nantinya tentunya kita akan dihadapkan dengan hal-hal seperti ini ketika kita menyervis kipas angin, dan juga ketika kita membeli kipas angin atau dinamo kipas angin yang mengganti gulungan kipas angin yang baru. Demikian, semoga bermanfaat. Jika dirasakan ada manfaatnya, silahkan di like, di share, dan di subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.